Nah, untuk video yang kedua ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan beberapa perintah JLA yang sering digunakan di terminal Ubuntu. Kita buka dulu virtual machine. Nah, kita buka Ubuntu, misalnya kita masuk ke terminal. Nah, yang pertama ini kita akan menggunakan perintah untuk berpindah dari user biasa ke super user menggunakan perintah sudo sudo. Nah, selanjutnya juga kita bisa menggunakan perintah untuk membuat sebuah folder baru di Ubuntu ini dengan perintah mkdir file data misalnya. Nah, untuk masuk ke mkdir file data kita bisa menggunakan perintah cd file data. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam file data ini. Jika kita ingin keluar dari file data ini, kita bisa menggunakan perintah cd titik. Nah, dan ini akan kembali lagi ke root yang pertama. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat bisa menghapus folder atau menghapus file menggunakan perintah rm atau rmdir. Kita buat dulu lagi foldernya. Nah, kita akan menghapus. Pertama kita akan menggunakan perintah ls dulu untuk melihat folder-folder apa aja yang sudah ada di terminal kita. Nah, di sini sudah ada file IU sudah masuk foldernya dan juga sudah ada folder file data. Dan di sini juga kita akan bisa membuat sebuah perintah untuk menghapus file. Misalnya kita akan menghapus file data, maka kita akan menggunakan perintah rm dir file data. Ingat, perintah rm ada dua, ada yang remove file dan ada yang remove folder. Jika yang kita remove adalah folder, maka kita menggunakan perintah rmdir. Tapi jika yang kita hapus merupakan file, yang kita akan juga menggunakan perintah rm. Nah, dan kita cek sekarang apakah file data ini, folder file data sudah terhapus. Nah, folder file data sudah bisa terhapus. Selanjutnya juga kita bisa menggunakan perintah whois. Karena kita belum menginstal apt whois-nya. Selain itu juga kita mempunyai perintah, bisa menggunakan perintah man. Perintah man ini berfungsi sebagai perintah untuk mencari tahu bahwa sintak yang kita gunakan itu berfungsi sebagai apa. Misalnya man ls. Nah, di sini jelaskan bahwa ls ini yaitu penyangannya list directory content yang fungsinya itu untuk melihat list apa aja yang ada dalam Ubuntu kita. Untuk keluar kita klik Q.
Selanjutnya, kita juga bisa membuat sebuah file di dalam folder tadi. Misalnya tadi kita buka dulu file IU tadi. Kita akan membuat sebuah file di dalam folder file IU, yaitu menggunakan perintah cat nama filenya misalnya data IU. Kemudian kita klik enter. Kita cek ini untuk start. Nah, selanjutnya juga ada fungsi chmod. Fungsi chmod ini fungsinya tuh sebagai yang mengatur si file ini bisa diakses oleh siapa saja. Pengoperasian datanya bisa diakses oleh siapa saja. Si user ini bisa lakukan perintah yang bagaimana saja. Apakah hanya bisa write, atau hanya bisa read, atau hanya bisa execute. Contohnya seperti nah, ini ada sedikit kesalahan di penggunaan chmod. Selain sintak-sintak yang sudah kita praktekkan tadi, juga ada beberapa perintah lainnya di Ubuntu seperti nano. Nano ini dimana nanti kita akan kita membuat perintah nano akan muncul sebuah terminal baru atau seperti GNU baru. Di situ bisa kita buat tulisan. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa menulis misalnya untuk menyimpannya kita hanya harus Ctrl S dan Ctrl X untuk keluar. Nah, ini kita Ctrl X untuk keluar. Selain itu juga ada perintah cat. Selain perintah cat juga ada perintah less, di mana perintah less ini fungsinya itu sebagai melihat isi data pada bagian akhir file. Dan juga ada perintah more untuk melihat sebuah file, dan juga ada perintah cp itu untuk mengcopy file. Sedikit banyaknya sudah ada perintah-perintah yang sudah kita coba tadi. Dan untuk misalnya untuk sekali keluar langsung dari file langsung ke root tadi, kita bisa menggunakan perintah cd garis ini. Nah, ini akan langsung kembali lagi ke yang pertama tadi. Nah, jika kita ingin membersihkan semua terminal ini, kita bisa menggunakan perintah clear. Dia akan kembali bersih tanpa ada perintah apapun. Nah, sedangkan untuk jika kita ingin mengetahui perintah apa aja bisa kita gunakan di Ubuntu ini, kita bisa menggunakan perintah ls
bin. Nah, di sini di ls/bin ini kita bisa melihat perintah apa aja yang bisa kita gunakan di terminal Ubuntu. Untuk melihat fungsi dari masing-masing terminal ini, kita bisa menggunakan perintah man seperti tadi. Misalnya kita ingin melihat perintah xcn. Nah, kita bisa mencari tahunya dari man ini, yaitu xcn ini merupakan format untuk match.ml. Dan untuk keluar dari man ini kita bisa menggunakan q. Dan kita akan kembali lagi ke batasannya. Sekian untuk simulasi beberapa perintah CLI di terminal Ubuntu. Selanjutnya di video ketiga saya akan menjelaskan bagaimana membuat repository lokal di terminal Ubuntu.